Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas topik bagaimana penanganan asam urat. Oke Sobat Sehat, mungkin sebelum Anda menonton video ini sampai habis, ada baiknya Anda menonton video saya sebelumnya di sini, yaitu penyebab dan gejala asam urat. Ya, mungkin bagi Sobat Sehat atau bagi teman-teman yang pernah mengalami nyeri sendi, sebaiknya Anda berkonsultasi dulu dengan dokter Anda. Dan jika memang benar diagnosanya adalah asam urat, Anda boleh mengikuti langkah-langkah di video saya ini yang dapat membantu proses penyembuhan Anda. Dan Anda bisa melakukannya di rumah, dan ini sangat praktis. Oke, langkah pertama adalah Anda boleh mengikuti makanan-makanan yang saya anjurkan. Di sini Anda boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat, terutama pada sayuran hijau yang memiliki daun. Jadi sayuran hijau yang berdaun dan buah-buahan. Juga Anda boleh mengkonsumsi rumput laut dan bawang merah. Di sini sangat baik buat penderita asam urat. Kemudian stroberi, blueberry, blackberry, juga anggur. Di sini buah-buahan ini mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat mengurangi asam urat Anda. Dan beberapa buah seperti pepaya, nanas, dan ceri juga memiliki anti peradangan alami dan antioksidan tentunya. Di sini juga dapat membantu meringankan gejala asam urat Anda. Kemudian langkah kedua adalah Anda harus cukup minum air putih. Air putih yang saya maksud bukan susu, tapi air mineral. Di sini pernah saya bahas di video saya sebelumnya berapa jumlah air mineral dalam satu hari yang Anda butuhkan. Jadi jika Anda mempunyai berat badan sekitar 60 kg, Anda cukup mengalihkannya dengan 40 cc ya. Dan setiap orang sangat mudah, tinggal kalikan aja dengan 40 cc sampai 50 cc per kilogram berat badan Anda. Nah, di sini air putih sangat-sangat berperan penting dalam membantu proses pengeluaran limbah-limbah tadi, termasuk salah satunya asam urat. Jika Anda sudah mengkonsumsi obat misalnya, atau mengkonsumsi makanan-makanan yang saya anjurkan, tapi air dalam tubuh Anda tidak cukup, otomatis sirkulasinya pun akan terhambat dan proses pembuangan racun ini akan terhambat. Jadi ginjal Anda malah bekerja lebih berat karena kekurangan cairan. Oke, kemudian langkah ketiga yang perlu Anda ikuti adalah hindari makanan yang tinggi purin. Jadi intake purin harus Anda kurangi. Nah, makanan apa saja yang tinggi purin? Jadi makanan-makanan yang tinggi purin ini adalah jeroan. Jeroan itu apa saja? Jantung, hati, babat, usus, nah seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang terdiri dari daging merah terutama. Kemudian makanan-makanan seafood seperti udang, cumi-cumi, kepiting, nah kalau bisa Anda kurangi. Ya. Kemudian yang keempat, saat serangan gout, Anda boleh memakan buah ceri dan stroberi lebih banyak. Mungkin satu hari 3 kali Anda makan selama 1 minggu. Ini sangat membantu dalam proses penyembuhan asam urat Anda. Langkah selanjutnya atau langkah kelima, Anda boleh mengkonsumsi suplemen-suplemen seperti ini. Suplemen yang pertama adalah vitamin C. Jadi di sini vitamin C ini pernah diteliti pada tahun 2008 oleh Harvard School of Public Health. Jadi dilakukan penelitian yang ditemukan bahwa adanya hubungan peningkatan konsumsi vitamin C dengan penurunan asam urat dalam darah. Jadi ternyata vitamin C ini dapat membantu menurunkan asam urat dalam darah, dalam tubuh Anda. Tapi setiap orang, sekali lagi, dosis vitamin C-nya akan berbeda-beda. Tentu saja Anda harus berkonsultasi kepada dokter Anda. Ya. Kemudian yang kedua adalah vitamin B9 atau disebut folic acid. Dosisnya juga setiap orang berbeda, konsultasikanlah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, suplemennya adalah glukosamin, MSM, dan kondroitin. Biasanya ini dalam satu kapsul atau satu tablet sudah terkandung tiga-tiganya. Di sini dapat mengurangi peradangan pada sendi. Nah, kemudian yang keempat, bromelanin. Ini enzim yang terdapat pada buah nanas. Jadi Anda dapat mengkonsumsinya juga. Kemudian langkah keenam adalah exercise atau olahraga. Nah, olahraga yang saya anjurkan di sini adalah olahraga yang ringan. Jadi pada saat serangan asam urat, sebaiknya Anda istirahat dulu. Jadi setelah recover, setelah pulih, Anda boleh mulai melakukan olahraga yang ringan terlebih dahulu.
Jangan langsung angkat beban, jangan langsung olahraga yang berat. Anda mungkin boleh melakukan olahraga ringan seperti jalan, bersepeda, atau renang. Olahraga ini sangat baik untuk menambah fleksibilitas tubuh Anda. Sangat baik untuk sendi-sendi Anda. Kemudian, langkah ketujuh adalah Anda harus menghindari hal-hal berikut. Yang pertama adalah rokok. Nah, percuma Anda minum obat, percuma Anda makan antioksidan kalau Anda tetap merokok. Ya. Kemudian alkohol. Kemudian obat-obat yang dapat memicu GOUT, obat-obat yang dapat memicu tingginya kadar asam urat dalam tubuh Anda. Contohnya seperti aspirin, yaitu pengencer darah, ya. Kemudian imunosupresan, diuretik. Diuretik ini merupakan obat yang biasa dikonsumsi oleh penderita hipertensi atau darah tinggi. Kemudian obat-obat Parkinson dan beberapa jenis obat antibiotik. Untuk itu saya sarankan kepada Anda, jangan sembarangan membeli obat di apotek. Sebaiknya Anda konsultasikan dulu pada dokter Anda. Jangan nanti Anda sembarangan membeli obat, akhirnya Anda terkena efek sampingnya, asam urat Anda meningkat. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa penyebab dan gejala asam urat. Oke Sobat Sehat, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan kata asam urat. Ya, mungkin teman-teman Anda, paman Anda, atau mungkin ayah atau ibu Anda mengalami penyakit ini. Namun masih banyak orang juga yang tidak pernah mendengar kata asam urat, atau bahkan mereka sudah pernah dengar, tapi tidak mengerti apa itu asam urat. Karena belakangan ini saya sering mendapatkan pasien datang dengan nyeri lutut, dan mereka bilang, "Dok, saya kena asam urat, lutut saya sakit." Jadi yang perlu Anda ketahui adalah tidak semua nyeri sendi, tidak semua nyeri lutut itu merupakan asam urat. Oke, mari kita bahas apa itu asam urat. Jadi asam urat merupakan senyawa nitrogen yang dihasilkan dari metabolisme di dalam tubuh kita. Baik itu melalui metabolisme protein atau metabolisme DNA dalam tubuh kita. Ya. Nah, di sini supaya Anda lebih mudah pahami, saya akan sederhanakan. Contoh seperti ini. Kita semua setiap hari mengkonsumsi makanan, mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Merupakan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, makanan yang kita konsumsi, sebagian besar akan diserap oleh tubuh kita, dan sebagian lagi akan menjadi limbah bagi tubuh kita. Jadi limbah-limbah ini akan dikeluarkan oleh tubuh kita melalui usus dan ginjal. Nah, pertanyaannya, "Dok, kalau limbah ini dikeluarkan, kenapa kok saya masih bisa kena asam urat?" Jadi jawabannya sederhana. Proses pengeluaran limbah ini tidak berjalan dengan lancar, atau mungkin limbah yang masuk itu terlalu banyak. Jadi secara normal, sebenarnya tubuh kita mempunyai mekanisme untuk membuang limbah-limbah ini, termasuk asam urat, agar tubuh kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, namun pada kasus-kasus tertentu, pada beberapa orang, justru asam urat ini akan mengendap pada jaringan atau pada sendi mereka. Nah, ini kita kenal dengan sebutan gout arthritis, jika mengendap pada sendi. Ya, nah di sini penyebabnya bermacam-macam, tapi saya sederhanakan menjadi 3 penyebab supaya Anda mudah pahami. Penyebab yang pertama adalah produksi asam urat yang berlebihan dalam tubuh Anda. Nah, pada kasus seperti ini saya berikan contoh. Jadi mereka yang menderita kanker itu akan terjadi turnover purin yang berlebihan dalam tubuh mereka. Jadi turnover purin dari metabolisme DNA. Nah, sehingga terbentuk purin yang begitu banyak dan menyebabkan asam urat. Kemudian yang kedua adalah ekskresi yang menurun. Jadi apa itu ekskresi, Dok? Ekskresi itu merupakan pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Nah, jika fungsi ekskresi dalam tubuh kita menurun, maka limbah-limbah ini tidak dapat dikeluarkan. Limbah-limbah ini termasuk zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam tubuh kita. Contohnya pada kasus atau pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal misalnya. Jadi ginjal sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga limbah-limbah tadi tidak bisa dibuang, termasuk asam urat. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita konsumsi. Nah, di sini konsumsi purin yang berlebihan, contohnya jeroan atau daging merah, kemudian makanan-makanan seafood, misalnya kepiting, udang. Nah, di sini kita mengkonsumsi atau intake purin yang berlebihan dari makanan. Kemudian konsumsi alkohol juga dapat meningkatkan asam urat.
Konsumsi obat-obatan, misalnya obat diuretik biasa digunakan para penderita darah tinggi. Ya, obat-obatan seperti ini juga meningkatkan asam urat Anda. Kemudian ada lagi obat pengencer darah, misalnya aspirin. Ini juga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh Anda. Nah, jadi itu tadi ada 3 penyebab, 3 hal yang menyebabkan asam urat. Dan selain itu juga, asam urat dapat dipicu oleh stres yang berlebihan. Untuk itu Anda butuh keseimbangan hidup. Jadi mungkin Anda sudah menghindari makanan-makanan yang memicu asam urat atau intake tinggi purin. Tapi kalau Anda tidak mengontrol stres Anda stres berlebihan, ini juga dapat mengganggu mekanisme dalam tubuh Anda. Sehingga pembuangan limbah dalam tubuh Anda akan terganggu. Dan akhirnya asam urat yang harusnya dibuang, akhirnya tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh. Dan mengendap pada jaringan, contohnya pada ginjal. Jadi kalau asam urat yang mengkristal dan mengendap pada jaringan ginjal Anda, itu akan membentuk batu ginjal di sana. Atau mengendap pada jaringan sendi-sendi Anda misalnya, itu akan membentuk gout, istilahnya gout arthritis, dan Anda bisa melihat gambarnya di sini. Nah, itu paling sering menyerang pada ibu jari kaki Anda, atau ibu jari jempol pada kaki. Nah, lama-kelamaan, jari itu bisa terdorong. Nah, Anda boleh lihat gambarnya di samping. Nah, jika itu suatu saat pecah, kristal-kristal ini akan menyebabkan peradangan pada sendi jempol kaki Anda. Dan itu rasanya sangat sakit sekali dan bengkak, merah, Anda tidak bisa menggerakkan kaki Anda. Nah, selain pada jempol kaki tadi dan pada ginjal, penumpukan kristal urat ini juga bisa terjadi pada bagian tubuh yang lain, contohnya pada jari-jari tangan, pada siku, lutut. Ya, nah, jika Anda mengalami masalah seperti ini, jika Anda mengalami keluhan nyeri sendi, sebaiknya Anda berkonsultasi kepada dokter. Dan jangan Anda hanya mengira-ngira, oh, saya nyeri sendi, saya beli obat asam urat. Karena tidak semua nyeri sendi itu adalah disebabkan oleh asam urat. Dan jika Anda ingin berkonsultasi dengan dokter, sebaiknya Anda pergi menemui dokter tersebut. Kenapa? Karena dokter juga tidak bisa memperkirakan dengan baik. Jika Anda hanya mengatakan, "Dok, jari saya sakit, kenapa ya? Dok, lutut saya sakit, kenapa ya?" Karena penyebab jari sakit atau lutut Anda sakit itu banyak sekali penyebabnya. Contoh, lutut Anda sakit, bisa jadi Anda habis terjatuh, atau bisa jadi Anda habis bermain sepak bola, atau habis lari misalnya, atau mungkin juga disebabkan karena berat badan yang berlebih. Jadi, sebaiknya Anda bertemu dengan dokter, dan dokter bisa melihat kondisi fisik, kondisi lutut Anda, dan bisa mendiagnosa dengan tepat. Jadi bukan dengan kira-kira ya. Udos Oil hadir untuk memenuhi kebutuhan omega 3 bagi Anda yang vegan atau vegetarian. Dapatkan Udos Oil hanya di boxsehat.com. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas, "Dok, apakah asam urat saya bisa sembuh dengan minum obat?" Tanda tanya. Ya Sobat Sehat, jadi di video sebelumnya saya pernah membahas apa itu asam urat, bagaimana penjelasannya, dan bahkan saya sudah buat juga untuk solusinya. Nah, dari situ saya baca di kolom komen banyak yang bertanya. Nah, di sini saya pilih dari beberapa pertanyaan, dari beberapa komentar, dan saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama, bahas tentang kolesterol, Mas Dok. Ya, jadi untuk kolesterol saya pernah bahas, ya. Jadi juga saya sudah pernah bahas juga apa solusinya. Anda bisa tonton di sini atau di situ, ya. Cari aja. Kemudian ada yang komen, asam urat saya 15,8, pegal seluruh tubuh. Jadi kalau untuk Anda yang asam uratnya 15,8 ini tinggi, ya, saya bisa bilang tinggi. Dan saran saya adalah ikuti anjuran yang saya berikan di video saya. Silakan, kalau masih belum sembuh, segera ke dokter. Oke? Kemudian komen yang ketiga, saya dapat ilmu baru. Kemarin saya pingsan di jalan, setelah dicek tensi darah saya 90, asam urat 9,6, kolesterol 225. Saya perempuan 49 tahun, kebetulan saya konsumsi pengencer darah dan obat darah tinggi. Nah, untuk Anda ya, jadi Anda pingsan karena kemungkinan karena tensi Anda drop. Jadi kalau Anda tulis di sini tensi Anda 90, kemungkinan obat darah tinggi Anda yang membuat tensi Anda drop. Jadi saran saya adalah kontrol ke dokter Anda. Jadi kebanyakan pasien kalau sudah dikasih obat tidak pernah kontrol. Ya. Jadi misalnya Anda minum obat darah tinggi, takutnya
dengan minum obat dosis tersebut, tensi Anda bisa drop. Jadi Anda harus kontrol. Atau Anda yang sedang diabetes, Anda dikasih obat diabetes tuh. Kemudian Anda makannya juga karena sangat sedikit makan, akhirnya gula darah Anda juga bisa drop. Saran saya adalah kontrol kembali ke dokter Anda. Nah, kemudian untuk pengencer darah dan obat diuretik, itu juga ada yang mempunyai efek samping meningkatkan kadar asam urat Anda. Jadi saran saya konsultasi ke dokter Anda, ya. Lalu komen yang selanjutnya, Dr. Sung, kira-kira suplemen apakah yang cocok untuk penderita asam urat? Minyak ikan bolehkah? Oke, jadi kalau untuk suplemen Anda bisa tonton penjelasan saya di Solusi Asam Urat. Itu saya sudah jelaskan semua. Jadi salah satunya adalah vitamin C, kemudian vitamin B, dan berbagai jenis suplemen yang lainnya untuk mengurangi peradangan juga, ya. Tapi kuncinya adalah Anda harus merubah pola makan Anda dan gaya hidup Anda. Jadi exercise juga itu berpengaruh, latihan fisik, ya. Kemudian minyak ikan apakah boleh? Silakan kalau untuk minyak ikan. Lalu dok, adakah obat agar dapat berhenti merokok? Bila ada, apa nama obatnya? Sampai sekarang belum ada obat yang membuat orang berhenti merokok. Ya, jadi kalau Anda mau berhenti merokok, lakukan karena dengan kesadaran Anda sendiri. Kemudian, dok, apakah asam urat dapat sembuh setelah minum obat? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa ya, bisa tidak? Jadi misalnya pada saat Anda konsultasi ke dokter, dokter akan meresepkan obat untuk asam urat, obat untuk anti peradangan, anti nyeri. Tapi dokter juga pasti menyarankan buat Anda, selain minum obat ini, Anda juga harus merubah pola makan, kemudian olahraga, ya. Jadi faktor merubah pola makan dan latihan fisik ini juga berpengaruh terhadap kadar asam urat Anda. Jadi percuma kalau Anda minum obat, kemudian intake purin Anda juga cukup tinggi. Akhirnya Anda tetap mengalami asam urat. Jadi begitu obat selesai diberhentikan, asam urat Anda naik lagi. Jadi harus kerjasama. Jadi selain minum obat, Anda juga harus merubah pola makan Anda. Oke, kemudian ada satu pertanyaan yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu, dok, apakah ada obat herbal untuk asam urat? Jadi ini mungkin ada beberapa orang yang beranggapan obat herbal ini jauh lebih aman ketimbang obat yang kimia misalnya. Karena ada beberapa efek samping. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi untuk asam urat sendiri, itu ada penggolongan obatnya bermacam-macam. Ada yang pertama untuk menghentikan produksi asam urat misalnya. Jadi kerja obat tersebut untuk menginhibisi atau untuk memblok santin oksidase. Jadi contohnya seperti allopurinol, itu yang kita kenal di dunia medis. Kemudian ada obat herbalnya juga. Kalau butuh info, silakan klik link di deskripsi. Oke? Nah, kemudian ada juga anti nyeri yang digunakan. Jadi untuk mengurangi nyeri. Kemudian ada juga anti peradangan. Jadi pada saat akut, bengkak, jadi biasanya dokter akan menambahkan obat anti peradangan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, tergantung dari kondisi dan gejala asam urat Anda. Tapi kalau untuk kronis, biasanya diberikan yang untuk menghambat enzim oksidase tadi. Nah, tujuannya dengan minum obat tadi supaya tubuh Anda tidak memproduksi asam urat karena enzimnya diblok. Tadi kan kita tidak mau terus-terusan seperti itu. Yang kita mau adalah Anda mengubah pola makan Anda exercise, Anda olahraga dengan baik. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Dan untuk komen-komen Anda yang lainnya akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi kalau saya harus balas satu-satu, itu tidak cukup waktunya dan penjelasan saya juga cukup panjang, ya. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang mulai dengan kata kenapa. Itu penjelasannya panjang, jadi saya harus bikin dalam bentuk video. Oke, seperti biasa, buat Anda semua yang membutuhkan produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Ya, jadi boxsehat.com ini merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat. Oke, sekian video saya. Buat Anda yang suka, silahkan klik like di bawah ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan share pada teman-teman Anda. Oke, sampai jumpa. Dan salam hebat luar biasa.